di mana semua uang di dunia ini berada. 80 juta. Aish, besar sekali pinjaman ini ibu. Apa pekerjaan ibu tadi? Padahal di formulir itu Dina sudah mencantumkan pekerjaannya. Pedagang kaki lima pak. Pedagang kaki lima apa? Mainan anak-anak pak. Bapak itu dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Tertawa meremehkan lebih tepatnya. Dina merasa malu. Apa boleh buat, dia siap menanggung malu demi anaknya. Pekerjaan suami ibu apa? Tak punya suami pak. Suami saya sudah meninggal. Sementara itu, Aini anak sulungnya itu berdiri di tempat parkir di samping sepeda. Bersimbah keringat, berharap-harap cemas. Hatinya merapal 1000 doa, semoga ibunya bisa mendapat pinjaman uang. Semoga ibunya keluar dari ruko itu dengan wajah tersenyum. Bapak itu melihat kolom jaminan di formulir tadi. Tak ada jaminan apapun untuk pinjaman ini bu. Maaf pak, tak ada. Namun saya berjanji akan mencicilnya tepat waktu setiap bulan. Bapak itu terkekeh. Hanya dari berjualan mainan anak-anak di kaki lima sampai kiamat 3 kali ibu tak akan dapat melunasi pinjaman ibu ini. Pinjaman ini bu. Tertawa lagi orang-orang di sekitar situ. Dina semakin malu. Untuk apa uang sebanyak itu bu? Untuk uang pendaftaran dan uang muka kuliah anak saya pak. Cik, kuliah apa semahal itu? Dina menunduk, tak mau menjawab karena hanya akan semakin menyakitkan hatinya. Dan karena dia tahu basa-basi itu sudah lama, sudah tak perlu sebab nyata-nyata sejak tadi bapak itu menolak usulan pinjamannya. Aini kembali kecewa melihat ibunya keluar dari ruko itu dengan wajah sembab sambil menggeleng-geleng. Ini adalah koperasi simpan pinjam kelima atau terakhir yang telah mereka datangi. Dan semua menolak usulan pinjaman dari ibunya. Kemarin mereka mendatangi semua bank, kecuali sebuah bank yang sangat megah. Banyak kacanya yang masuk ke dalamnya saja mereka sungkan. Apalagi untuk meminjam uang. Seluruh bank itu pun telah menolak usul pinjaman Dina. Kita ke bank yang megah itu saja, Aini, kata Dina dengan suara kesal dan putus asa sebab sudahlah menolak usulan pinjamannya, orang-orang koperasi itu menghinanya pula. Tidakkah kita malu nanti bu? Biar saja Aini. Aini membonceng ibunya, bergegas dia mengayuh sepeda melintasi pusat kota yang ramai meski dia tahu bahwa sangat kecil. Bahkan tak ada kemungkinan dia akan mendapat pinjaman uang dari bank yang megah itu. Tak lama kemudian, Dina telah berada di dalam bank itu. Aini menemani ibunya agar ibunya tak menanggung malu sendirian. Dari balik dinding kaca yang besar, Ibu Atikah melihat dua perempuan berpakaian sangat sederhana. Satu dewasa dan satu remaja, duduk terimpit di depan petugas bank lainnya. Tak lama kemudian dilihatnya kedua perempuan itu melangkah pergi dengan wajah tertunduk. Rupanya hujan berputar ke kanan seperti jarum-jarum jam di bundaran kota. Yang juga telah rusak sejak dangdut masih bernama Irama melaju. Semula hujan datang sekali-kali waktu pagi, berdesir halus bersama semilir angin, lalu datang menjelang siang dengan bala tentara yang lebih besar. Dan malam ini, saat putri sulung inspektur telah kembali ke rumah, hujan turun dengan armada penuh, tak henti mengguyur Belantik hingga pagi. Setelah itu, hujan turun tak pernah kecil. Penduduk Belantik menyukai hujan karena setelah hujan segala hal tampak lebih bersih dan sepakat untuk berdamai. Kecuali Ibu Atikah. Dia tak sudi, benci bahkan murka pada hujan karena saat hujanlah dulu dia menangkap basah kelakuan suaminya itu. Ingat benar dia waktu itu, dia berpayung sendiri. Nun di seberang jalan sana, suaminya berpayung dengan perempuan itu, berlari-lari kecil, berkecipak sambil cekikikan. Sudah cukup sinetronkah semua itu? Belum. Baiklah. Ibu Atikah membuang payungnya sendiri, lalu menangis memanggil-manggil suaminya. Namun suaranya terlamun debur hujan. Teganya, setelah segala yang kita lalui bersama, lupakah akan janji-janjimu dulu. Ibu Atikah semakin keluh karena tak ada siapa-siapa untuk berbagi rasa. Dia memang bukan tipe orang yang suka mengumbar-umbar masalah pribadinya. Dan dia lelah selalu berusaha gembira di depan kedua putrinya. Kesedihan yang berlarut-larut itu lalu menerbitkan gagasan-gagasan yang putus asa. Kini jika menyetir kerap dia membayangkan melarikan mobilnya dalam kecepatan maksimum yang ditunjukkan speedometer itu, 210 km per jam. Dan biarlah mobilnya terbang, lalu terjun ke sungai Linggang. Berbeda dengan keadaan 10 kacung kampret itu. Tidak seperti Ibu Atikah. Mereka sangat menyukai hujan sebab jika hujan,
tidur lebih enak dan mereka adalah para pencurah perasaan. Aneh, dalam perjalanan waktu, debut Awaludin menjelma menjadi orang tempat mereka berkeluh kesah. Mungkin karena kios buku heroik punya debut itu selalu sepi sehingga mereka kasihan. Mereka suka ke kios itu agar orang lain menduga kios itu ramai. Mungkin pula karena dulu waktu sekolah, debut paling idealis dan punya inisiatif mengompakkan 10 murid pecundang itu meski usaha itu tak pernah berhasil. Bahkan hingga dewasa sekarang, kawan-kawannya itu masih selalu bertengkar. Hina menghina, tuduh menuduh. Nihai dan Judilah itu tak becus. Begitu aduan Rusip pada debut. Mereka tak punya disiplin, suka merongrong atasan. Bergetar-getar komis semak belukar Rusip akibat jengkel. Tak mempan dibilangi. Nihai itu terlalu banyak selfie. Dia pikir dia itu biduanita apa? Kenyataannya di dunia ini memang tak ada yang dapat menghalangi Nihai dari menibakkan rambutnya lalu selfie. Saking dongkol, Rusip minum lagi kopinya yang sudah tinggal bubuknya. Kau tahu Bud, gara-gara mereka, CV Krino bisa-bisa gulung tikar. Itu true story. CV Krino memang banyak kehilangan job karena banyak yang komplain pada kelakuan selfie Nihai dan Judilah. Perlu diberi SP mereka itu sih. Sudah berkali-kali Bud, tak mempan. CV Klino itu macam punya nenek mereka sendiri. Padahal punya saya Bud. Duo Nihai Judilah sendiri sering menemui debut untuk menjelek-jelekkan Rusip. Bawel, kampungan, mulutnya bau macam bau ban sepeda, kata Nihai. Adapun Handai selalu mengeluh pada debut soal tak dapat job menjadi pembicara motivasi. Padahal demikian banyaknya acara motivasi di mana-mana. Itu juga true story. Tak tahu mengapa untuk melakukan sesuatu dewasa ini orang memerlukan orang lain untuk meyakinkannya. Perlu pula diberitahu sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu. Dan perlu meneriakkan yel-yel untuk mengobarkan semangat. Jadi, selama ini kau belum pernah tampil sebagai pembicara motivasi, Dai? Tanya debut. Belum, Bud. Segera debut maklum bahwa pembicara motivasi di kartu nama Handai yang diobrolnya kemana-mana itu adalah seandainya dia menjadi pembicara motivasi. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak pengandaian dalam hidup lelaki pengangguran yang masih disokong orang tuanya itu. Omong-omong, mengapa kau terobsesi mau menjadi pembicara motivasi, Dai? Tanya debut lagi. Sebab pembicara motivasi adalah profesi tertua umat manusia, Bud. Cik, usah kau sembarang bicara, Dai. Aku ini pemilik kios buku, maka aku pembaca buku. Tiap hari kerjaanku membaca buku. Di mana-mana buku bilang profesi tertua umat manusia adalah prostitusi. Salah Bud, mengapa salah? Zaman dulu kala, wanita tuna asusila bekerja di rumah bordil. Rumah bordil itu dibuka seorang bergajul setelah dia dimotivasi seseorang. Lihat, mana yang duluan menurutmu, prostitusi atau pembicara motivasi? Ternganga lebar mulut debut Awaludin sampai tak bisa menganga lagi. Adapun Sobri, Tohirin dan Honorun adalah orang-orang miskin yang sama, yang membawakan lagu lama yang sama. Ia sebenarnya juga sering dibawakan debut sendiri, yaitu lagu tentang ekonomi morat-marit, istri cerewet, anak kebanyakan, pemerintah yang tega menaikkan harga sembako, anggota dewan ingkar janji, mahalnya obat-obatan, ongkos sekolah dan utang menumpuk. Tohirin itu bolehlah disebut duta besar kegagalan. Melamar kerja di mana saja ditolak. Mencoba usaha apa saja gagal. Apapun yang pakai pemilihan, Tohirin tak pernah terpilih. Akhirnya dia terdampar di pekerjaan yang selalu kekurangan orang, kuli pelabuhan. Yang paling sering menemui debut ternyata Salun. Untuk merata-ratap soal wajahnya yang buruk, soal betapa kejamnya perempuan-perempuan itu dan betapa mereka tak punya perasaan. Namun, ini kata debut pada Tohirin, di belakang Salut tentu saja. Susah juga mau menyalahkan perempuan-perempuan itu sebab, kata mereka gugup jika berada di dekat Salut. Ada perempuan yang malah bilang setelah bertemu dengan Salut, malamnya dia mimpi dikejar-kejar seton. Apa boleh buat? Sebagian orang memang menilai buku dari sampulnya. Tolonglah carikan aku istri, Bud. Tolong, Bud. Aku juga mau punya istri macam orang-orang itu, Bud. Dalam keadaan apapun berdua lebih baik, Bud. Lut, tahukah kau cerita itu? Cerita apa, Bud? Cerita tentang seorang lelaki lemah syahwat yang punya tongkat. Tongkat itu disentuhkan pada kodok buruk rupa Bim Salabim. Kodok kudisan itu menjelma menjadi pangeran tampan.
Seandainya aku punya tongkat ajaib itu, sudah lama kepala bola bekalmu itu kuhantam pakai tongkat itu, Lut. Terharu salut. Terima kasih atas perhatianmu, Bud. Silih berganti kawan-kawannya mencurahkan aneka rupa masalah dan kesulitan. Debut berusaha menjadi pendengar yang baik. Ajaib satu demi satu masalah itu terurai dengan sendirinya. Terobati waktu, tak disinggung lagi atau pasang badan, ditanggungkan saja dengan getir. Kecuali satu malah pelik ini. Sore ini Debut kedatangan Dina dan terkejut melihat wajahnya sembab menahan air mata. Sejak kecil dulu Dina yang baik dan murah senyum sangat jarang tampak bersedih. Bahkan pontang-panting di uber-uber polisi Pamong Praja karena berjualan mainan anak-anak di sembarang tempat. Masih sempat-sempatnya dia tersenyum. Di antara 10 pecundang itu, Dina pula yang paling tak suka mengeluh. Maka kali ini masalah yang dihadapinya pasti sangat runyam. Ada apa kawanku Dina? Mengapa mendung begitu? Tanya Debut dan benar dugaannya. Masalah yang dihadapi Dina ternyata memang unik sekaligus sangat pelik. Yakni Aini, putri sulungnya itu telah lulus tes masuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri ternama. Namun, Dina tak punya uang untuk mendaftarkannya. Ternganga lebar mulut Debut. Fakultas Kedokteran katamu Dina? Apa aku tak salah dengar? Ya Bud, kau tak salah dengar. Fakultas Kedokteran. Berarti lulusnya nanti jadi dokter Dina. Jadi dokter Bud. Dina memperlihatkan surat penerimaan itu serta ijazah Aini yang bertabur nilai-nilai yang tinggi. Nilai matematika malah 100 sempurna. Terbelalak Debut melihatnya. Sebentar, aku mau bertanya, apakah kau ini Dina? Mardina binti Mardika? Ya Bud, aku ini Mardina binti Mardika. Bagaimana mungkin Dina? Kau yang dulu suka dihukum sendiri di depan kelas oleh Ibu Desi karena berkali-kalian saja tak becus bisa punya anak cerdas itu. Aku pun heran Bud. Aduh, merinding aku Dina. Ini prestasi luar biasa Dina. Ini hal terbaik dalam 20 tahun kita berkawan. Anak pedagang mainan anak-anak, dakocan, balon pencet, onyet-onyetan, ngek-ngok di pinggir jalan, kerap diober-ober polisi Pamong Praja, masuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri ternama. Hebat sekali. Selamat Dina. Dina tertunduk dalam, lalu bilang soal uang pendaftaran itu. Katanya mustahil dia dapat membayar uang muka dan uang kuliah Fakultas Kedokteran itu. Sekadar membeli beras saja dia berutang. Anakmu harus masuk Fakultas Kedokteran itu, Dina. Anak yang cerdas, kesia-siaan yang besar kalau Aini tak kuliah. Dina menatap Debut berkaca-kaca matanya. Ya Bud, dia pun tak mau sekolah lain. Kusarankan dia ikut kursus menjahit saja, dia tak mau. Katanya dia mau menjadi dokter ahli. Karena dia mau tahu penyakit ayahnya dulu dan penyakit adiknya sekarang. Ternyata sekolah dokter itu mahal sekali Bud. Aku baru tahu kalau orang miskin tak bisa masuk Fakultas Kedokteran. Debut yang idealis jengkel. Aku sudah tahu itu dari dulu dah. Nah, kita belum merdeka dalam pendidikan. Kita sekolah masih macam orang terjajah. Aku sudah berusaha mencari cara, semua jalan buntu Bud. Sebenarnya aku pun tak lega kalau Aini tak dapat masuk kedokteran. 3 tahun dia belajar mati-matian untuk itu. Minjam uang pada keluarga, saran Debut. Tak ada keluarga yang mampu Bud. Semua orang susah, jawab Dina pelan. Minjam uang pada kawan. Dina menatap Debut kawan akrabnya itu dengan tatapan kosong. Minjam uang di koperasi, semua koperasi menolak Bud. Minjam uang di bank, tak punya jaminan, rumah saja ngontrak, semua bank menolak. Suara Dina makin pelan. Beasiswa, ada sedikit beasiswa, terlalu banyak peminatnya. Bahkan anak-anak orang kaya berebut mencari beasiswa. Menggeleng-geleng Debut. Minta keringanan pada universitas. Sudah minta keringanan. Hanya diringankan 1 juta. Tak dapat Dina menahan perasaannya mengalir air matanya. Ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Di mana semua uang di dunia ini berada Dina? Sebuah pertanyaan retorik. Di mana semua uang di dunia ini berada? Tak tahulah aku Bud. Semua uang di dunia ini ada di bank. Anakmu harus masuk Fakultas Kedokteran itu. Apapun yang akan terjadi, seorang ibu rela memotong tangan demi anaknya. Hapus air matamu Dina. Siapkan dirimu baik-baik karena kita akan merampok bank itu. Nah, sidang pembacaan dan Budiman, dari sinilah sesungguhnya kisah ini dimulai.